Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika. Ayo kita berlatih 8.5. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Baik anak-anak, Ibu mulai dari soal nomor 1. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, terus melandai hingga pada ujung dalam 5 meter. Baik anak-anak, ini untuk kolamnya sketsanya sudah digambarkan. Ini kolam dangkal tingginya 3 meter dan yang bagian dalam 5 meter. Panjang dari kolam adalah 30 meter dan di sini diketahui panjang yang ini adalah panjang sisi ini adalah 10 meter. Kalau kita amati anak-anak, bentuk dari kolam ini merupakan bangun ruang prisma dengan alas yang berbentuk trapesium. Trapesium siku-siku anak-anak, siku-sikunya ada di sini. Dengan bagian atasnya, Ibu tulis sisi atas trapesium. Sisi atas trapesium adalah 3 meter. Selanjutnya, sisi bawah dari trapesium ini panjangnya adalah 5 meter. Selanjutnya, tinggi dari trapesium. Tinggi trapesium adalah 30 meter. Tinggi trapesium sama dengan 30 meter. Selanjutnya, ini tinggi prisma adalah 10 meter. Tinggi prisma 10 meter. Kita diminta untuk mencari volume air, berarti volume dari prisma ini. Baik, Ibu bahas anak-anak. Volume untuk prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya tadi berbentuk trapesium anak-anak, berarti atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi trapesium, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan A-nya 3 ditambah 5 dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 30 dikali tinggi prismanya 10 meter. Ini sama dengan, ini kita sederhanakan, 3 ditambah 5 8 anak-anak. 8 per 2 dikali 30 dikali lagi 10. Ibu sederhanakan dulu anak-anak. Dibagi 2 1 dibagi 2 4, tinggal 4 dikali 30 dikali 10. 120 dikali 10 anak-anak sama dengan 1200 meter kubik. Apabila kita jadikan ke satuan liter anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa meter kubik itu konversinya sama dengan kiloliter. Kalau kita jadikan liter anak-anak, dari kiloliter ke liter itu turun 3 tingkat, berarti dikali 1000 atau ditambah 0,3 sama dengan 1200 ditambah 0,3, 1.200.000 liter. Soal nomor 2 anak-anak. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 2 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk prismanya yang berbentuk segitiga siku-siku alasnya anak-anak. Di sini ada sisi yang panjangnya 12 cm, 16 cm, dan tentu saja ini hipotenusanya adalah 20 cm. Sedangkan untuk tinggi prisma adalah 30 cm. Baik, kita hitung volume prisma ini anak-anak. Volume dari prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Kadang Ibu nyatakan dalam LA, bisa juga dinyatakan dalam A besar anak-anak. Luas alas dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan, karena alasnya berbentuk segitiga, berarti ini alas dikali tinggi dari segitiga dibagi 2, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan alas dari prisma adalah
Ini alas dari segitiga, maksud Ibu 12 cm. 12 cm dikali tingginya 16 cm dibagi 2 anak-anak. Selanjutnya dikali dengan tinggi prisma 30 cm. Ini sama dengan Ibu bagi 2 dibagi 2 1 dibagi 2 8. 12 dikali 8 96 anak-anak. 96 ini dikali 3. Ini berarti 8, 1, 27, 28. Berarti 288 ada nolnya 1. 2880 cm kubik. Soal nomor 3 anak-anak. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 13 cm dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah, di sini ada pilihan jawaban A, B, C, dan D anak-anak. Baik, Ibu bahas soal nomor 3 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk prismanya dengan alas berbentuk belah ketupat anak-anak. Panjang diagonal yang pertama 16 cm dan panjang diagonal yang kedua adalah 20 cm. Dan tinggi dari prisma adalah 24 cm. Kita diminta untuk mencari volume prisma anak-anak. Ini untuk mencari volume prisma ini sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan, karena alasnya berbentuk belah ketupat anak-anak, kita masukkan ke rumus untuk mencari luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya dikali dengan tinggi prisma. Sama dengan D1 nya tadi 20, boleh dibolak-balik anak-anak. 16 cm dikali 20 cm dibagi 2 dikali tinggi prisma 24 cm. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu. Bagi 2 1 dibagi 2 10. Ini tinggal 16 dikali 24 dulu anak-anak. Ibu kalikan di sini. 24 dikali 16. 4 2 12 14. 4 2 4 8 3. 3 8 4 ini dikali 10 berarti 3840 cm kubik. Untuk di pilihan jawaban tadi, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B anak-anak. Soal nomor 4 anak-anak. Ada dua prisma segitiga siku-siku, yaitu prisma A dan prisma B. Tinggi kedua prisma sama panjang. Jika panjang sisi siku-siku terpendek prisma A sama dengan 3 kali panjang sisi siku-siku terpendek prisma B, dan sisi siku-siku yang lain sama panjang, maka tentukan perbandingan volume prisma A dan prisma B. Baik, Ibu bahas soal nomor 4 anak-anak. Tadi diketahui ada dua prisma dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku, ada prisma A dan prisma B. Tinggi kedua prisma ini sama panjang anak-anak, maka Ibu nyatakan dalam T karena sama panjang. Jika panjang sisi siku-siku terpendek prisma A ini, yang terpendek prisma A ini 3 kali prisma B, berarti apabila ini Ibu nyatakan dalam A atau A kecil, Ibu nyatakan dalam A kecil, ini Ibu nyatakan dalam A kecil, maka di sini adalah panjangnya 3A. Selanjutnya, dan sisi siku-siku yang lain ini sama panjang anak-anak. Sisi siku-siku yang lain ini sama panjang. Ini Ibu nyatakan dalam B, di sini dalam B. Selanjutnya kita diminta untuk mencari perbandingan volume prisma A dan juga volume prisma B. Ini VA dibanding dengan VB. Selanjutnya untuk volume A berarti alas kali tinggi dibagi 2. Alas dikali tinggi
tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Dibanding dengan untuk volume B-nya, A alas dikali tinggi segitiga, selanjutnya dibagi 2, ini segitiga B, ini segitiga A anak-anak, dikali dengan tinggi prisma. Ini A-nya tadi 3A dikali tingginya adalah, dinyatakan dalam B per 2 dikali tinggi prismanya. Ibu nyatakan dalam T dibandingkan dengan A-nya tetap A, Ibu nyatakan dalam A, alasnya dikali tingginya segitiga, Ibu nyatakan dalam B per 2 dikali tinggi prismanya sama, Ibu nyatakan dalam T. Selanjutnya kita sederhanakan anak-anak. Ini di sini dibagi 2 dengan sama dengan dibagi 2. Ibu coret-coret, T dengan T, Ibu coret-coret. Selanjutnya B dengan B, Ibu coret-coret. Di sini. Selanjutnya A dengan A. Di sini A, di sini A, tinggal angka 1. Berarti tinggal 3 dibanding 1. 3 dibanding 1. Berarti volume A dibanding volume B sama dengan 3 dibanding 1. Soal nomor 5 anak-anak. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tenda 4 meter sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 anak-anak. Ini untuk gambar tendanya sudah Ibu pindahkan. Diketahui panjang dari tenda ini, alasnya ini adalah 2,5 meter dan panjang sisi yang ini adalah 4 meter. Dan juga diketahui volume prisma 10 meter kubik. Kita diminta untuk mencari tinggi prisma ini anak-anak. Maka kita masukkan ke dalam rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi ini sama dengan volume prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti kita masukkan ke dalam rumus alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma sama dengan volume. Alasnya sudah diketahui 2,5 anak-anak. Ibu nyatakan dalam 25 per 10 anak-anak biar mudah. Selanjutnya dikali tinggi segitiga, ini masih dicari, dikali di per 2, ini per 2, dikali tinggi prisma 4 meter. Ini sama dengan volumenya 10 anak-anak, 10. Ibu sederhanakan dulu, dibagi 2, 1, dibagi 2, 2. Ini selanjutnya dibagi 2, 1, dibagi 2, 5. Dibagi 5, 1, dibagi 5, 5. Berarti 5 dikali tinggi segitiga sama dengan 10. Tinggi segitiga sama dengan 10 per 5. Berarti ini tinggi segitiga atau tinggi dari tenda ini adalah 2 meter. Soal nomor 6 anak-anak. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai keliling 52 cm dan panjang salah satu diagonal alasnya 10 cm. Jika luas selubung prisma 1040 cm persegi, maka volume prisma tersebut adalah. Bahas soal nomor 6 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal bahwa sebuah prisma ini alasnya berbentuk belah ketupat dengan keliling alasnya 52 cm, panjang salah satu diagonalnya dari alasnya adalah 10 cm dan luas selubungnya adalah 1040 cm persegi. Ini langkah pertama agar kita memudahkan untuk mencari volume prisma anak-anak. Kita cari dulu D2-nya ini. D2 ini tadi diketahui keliling alasnya adalah 52 cm. Keliling alas sama dengan 52 cm. Karena ini merupakan belah ketupat anak-anak, bangun datar belah ketupat, maka keempat sisinya sama panjang. Ini sisinya sama panjang,
Berarti untuk mencari panjang sisi sama dengan 52 cm dibagi 4 sama dengan 13 cm. Ini sudah diketahui panjang sisinya 13 cm. Selanjutnya, kalau di sini ini ada diagonalnya 10, berarti panjangnya ini setengah ini panjangnya adalah 5 cm. Ibu masukkan dalam teorema Pythagoras anak-anak untuk mencari panjang setengah dari panjang diagonal yang ini. Misalkan saja ini ibu nyatakan dalam A, B, C, D, E, F, G, H. Ibu keluarkan di sini O untuk segitiga O, A, B. Ini di sini AB-nya 13 cm. Selanjutnya OA-nya adalah 5 cm. Maka dengan triple Pythagoras 5, 12, 13, maka panjang OB 12 cm. Kita mencari panjang DB anak-anak. Panjang DB sama dengan 2 kali OB sama dengan 2 kali 12 cm sama dengan 24 cm. Berarti sudah diketahui untuk D2 nya 24 cm. Selanjutnya kita cari nilai dari tinggi prisma ini terlebih dahulu anak-anak. Kita cari tinggi prisma dengan menggunakan rumus dari luas selubung ini. Karena selubungnya ini berbentuk persegi panjang, ibu gambarkan di sini anak-anak. Persegi panjang seperti ini. Ini tinggi yang dicari dan untuk panjang ini adalah sama dengan keliling alas sama dengan 52 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya anak-anak. Panjang kali lebar atau keliling alas dikali dengan tinggi ini sama dengan luas selubung 52 cm dikali tinggi ini sama dengan 1040 cm persegi. Ini sama dengan T nya sama dengan 1040 cm persegi per 52 cm. Ini sama dengan ini 104 saja, kalau kita bagi 52 2 anak-anak berarti 20 cm. Sudah diketahui tinggi prismanya adalah 20 cm anak-anak. Selanjutnya kita mencari volume dari prisma. Ini volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Ini sama dengan alasnya tadi berbentuk belah ketupat, berarti D1 dikali D2 dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma 20 sama dengan 24 cm dikali 10 cm dibagi 2. Ini tadi adalah tinggi prisma anak-anak. Ini ibu coret dulu, ibu ganti tulisan T saja. Ini selanjutnya diganti dengan T nya diisi dengan 20 cm. Ini sama dengan ibu sederhanakan dulu. Dibagi 2 1 dibagi 2 10. Tinggal 24 dikali 10 dikali 10 sama dengan 2400 cm kubik. Ibu lanjutkan untuk soal nomor 7 anak-anak. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm dikali 8 dm dikali 6 dm berisi air penuh. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan tingginya 9 dm, berapa dm tinggi air pada kaleng berbentuk prisma? Baik, ibu bahas soal nomor 7 anak-anak. Tadi diketahui untuk sebuah kaleng berbentuk balok, ukuran panjangnya adalah 10 dm, lebarnya 8 dm, dan tingginya adalah 6 dm. Ini berisi air penuh, dan air ini dituang pada kaleng lain dengan bentuk prisma, dengan luas alasnya 96 dm persegi, dan tingginya adalah 9
dm. Karena untuk bangun yang kedua ini tidak diketahui prisma berbentuk apa anak-anak alasnya, maka ini tidak Ibu gambarkan, tapi Ibu langsung bahas saja anak-anak. Ini karena ini dituang, air ini dituang, maka volume ke-1, prisma ke-1 ini sama dengan volume prisma ke-2. V1 sama dengan V2. Ini tadi karena ini berbentuk balok anak-anak, berarti prisma ini berbentuk balok, berarti ini rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini sama dengan ini P1, L1, T1 sama dengan untuk volume dari prisma ini adalah luas alas kedua dikali dengan tinggi dari prisma yang akan kita cari. Ibu masukkan ke dalam rumusnya anak-anak, ini diketahui 10 dm. 10 dm dikali lebarnya 8 dm dikali tingginya 6 dm. Ini sama dengan luas alasnya sudah diketahui anak-anak, 96 dm persegi dikali dengan tinggi. Ini sama dengan tinggi sama dengan 10 dm dikali 8 dm dikali 6 dm per, Ibu pindah ruaskan menjadi pembagi anak-anak, 96 dm persegi. Ini Ibu coret-coret di sini, boleh. Tinggal T-nya sama dengan 8 dikali 6 48, berarti ini kalau 96 berarti tinggal 2. 10 dibagi 2 tinggal 5, berarti tingginya adalah 5 desimeter. Jadi ketinggian air pada prisma kedua adalah 5 desimeter. Soal nomor 8 anak-anak. Volume sebuah prisma 540 desimeter kubik. Bila alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 5 dm, 12 dm, dan 13 dm, maka tentukan luas permukaan prisma tersebut. Baik, Ibu bahas untuk soal nomor 8 anak-anak. Ini sudah Ibu sketsakan untuk prisma segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 15 dm, 12 dm, dan 13 dm. Ini berbentuk segitiga siku-siku anak-anak alasnya. Ini dan diketahui volume dari prisma ini adalah 540 desimeter kubik. Kita diminta untuk mencari luas permukaan dari prisma ini. Terlebih dahulu ini kita cari nilai T dulu anak-anak, tinggi prisma terlebih dahulu anak-anak. Ini tinggi dari prisma ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus volume. Rumus volume sama dengan untuk volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi sama dengan volume. Luas alasnya berarti 5 dm dikali 12 dm. Ini dikali dengan tinggi. Maaf, ini dibagi 2 dulu anak-anak. Karena ini berbentuk segitiga dikali dengan tinggi. Ini sama dengan volumenya, yaitu 540 dm kubik. Ini Ibu sederhanakan dulu, dibagi 2. 1 dibagi 2, 6. Tinggal 5 dikali 6, 30 dm persegi dikali T sama dengan 540 dm kubik. Ini T sama dengan 540 dm kubik per 30 dm persegi. Nanti tinggal dm anak-anak. Berarti T-nya ini Bu coret-coret nolnya, tinggal 54 dibagi 3 sama dengan 18 dm. T-nya sudah diketahui anak-anak. Selanjutnya kita cari luas permukaan dari prisma. Luas permukaan prisma karena ini alasnya berbentuk segitiga anak-anak. Alasnya berbentuk segitiga dan luas alas dengan luas atasnya sama, berarti ini 2 kali luas alas ditambah dengan luas sisi tegak atau luas selubungnya anak-anak. Ini 2 kali
Ini alasnya berbentuk segitiga, berarti alas dikali tinggi dibagi 2, ini segitiga. Jadi segitiga ditambah luas sisi tegaknya sama dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan saja anak-anak. Ini bisa disederhanakan bagi 2, 1 dibagi 2, 1. Tinggal ini alasnya 5 dm dikali 12 dm. Ini ditambah dengan keliling alasnya tadi adalah, ini Ibu tuliskan dulu anak-anak, keliling alasnya adalah 5 dm ditambah 12 dm ditambah dengan 13 dm dikali dengan tinggi prisma adalah 18 dm. Ini sama dengan 5 dikali 12, 60 dm persegi ditambah dengan 25, 30 dikali 18, 18 dikali 3 anak-anak. Ini 4, 2, 5, 54, 540 desimeter persegi. Ini sama dengan 600 desimeter persegi. Soal nomor 9 anak-anak. Kalian ditugaskan untuk membuat prisma dengan volume 120 cm3. Ada berapa rancangan yang dapat kalian buat? Berapa ukuran prisma yang kalian buat? Jelaskan. Baik, Ibu bahas soal nomor 9 anak-anak. Kita tadi diminta untuk membuat prisma dengan volume 120 cm3. Karena tidak dibatasi prismanya ini alasnya berbentuk bangun datar apa, maka ini Ibu memberi 3 contoh prisma dengan alasnya. Yang pertama ini alasnya berbentuk persegi panjang, yang kedua berbentuk segitiga siku-siku, dan yang ketiga alasnya berbentuk ini bangun datar belah ketupat. Ini masih ada banyak contoh yang lain anak-anak. Ada yang segitiganya tidak siku-siku, ada lagi bangun, bisa juga bangun trapesium, dan juga bangun jajar genjang atau bangun datar yang lain. Ibu hanya memberi 3 contoh saja. Untuk prisma segi 4 saja, ini Ibu memberi contoh saja ini anak-anak. Untuk contoh yang ke-1 ini volumenya sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Sama dengan alasnya ini berbentuk persegi panjang 10 cm dikali 4 cm. Selanjutnya dikali tingginya 3 cm, sama dengan 12 dikali 10, 120 cm3. Ini sesuai dengan permintaan volumenya 120 cm3. Selanjutnya untuk prisma yang kedua dengan alas berbentuk segitiga siku-siku anak-anak. Ini maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Ini karena alasnya berbentuk segitiga, berarti alas dikali tinggi dibagi 2, 6 cm dikali 8 cm dibagi 2 dikali tinggi dari prisma 5 cm. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan, dibagi 2, 1 dibagi 2, 3. Tinggal 3 dikali 8, 24 dikali 5, 120 cm3. Selanjutnya untuk prisma yang ketiga anak-anak, alasnya berbentuk belah ketupat. Ini dengan D1 10 cm, D2 6 cm, dan tinggi prisma 4 cm. Kita cari volumenya anak-anak. Untuk contoh yang ketiga, V-nya sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan D1 dikali D2 anak-anak, 10 cm dikali 6 cm. Selanjutnya dibagi 2 dikali tinggi prisma 4 cm. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan, dibagi 2, 1 dibagi 2, 3. 10 dikali 3 dikali 4, 120 cm3. Dari 3 varian ini saja, ini sudah menunjukkan kita bisa membuat 3 jenis dari prisma dengan volume yang sama.
Kalau kita mengganti ukuran, ini ada banyak sekali ukuran untuk bisa mengganti anak-anak. Jadi apabila kita ditanyakan berapa ukuran prisma yang kalian buat dan ada berapa rancangan yang dapat kalian buat, jawabannya banyaknya adalah tak terhingga. Ini banyak rancangan yang bisa dibuat. Ibu tulis di sini. Banyak rancangan yang bisa dibuat adalah tak terhingga. Karena masih banyak contoh-contoh yang lain yang anak-anak bisa buat sendiri. Baik, Ibu sudah membahas sampai soal nomor 9 anak-anak. Ini Ibu terima kasih anak-anak sudah mau menonton. Semoga ini bisa bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar.